Telat gua. Ulangi lagi. Jumpa lagi dalam Jul ID. Jangan julid tanpa data yang valid. Akhirnya ketemu lagi, makanya tadi kita di awal langsung bang gitu ya. Kaget. Iya, kaget kayak Pak Presiden dong. Kaget. Baju thrifting di mana? Beli di mana? Ini kebetulan impor. Terus saya sablon. Sablon sendiri. Mereknya ini Hype loh ini. Hype bener, baca dong gini tuh. Oh iya, made in America. Iya. Oh ini. Padahal nggak boleh loh katanya. Iya. Katanya mau nggak dibolehkan, mau ditindak tegas. Kalau nggak bolehnya kan dari dulu tuh. Ada di peraturan nomor berapa? Ada tuh? di peraturan Menteri Perdagangan atau Permendag nomor 18 tahun 2021 tentang barang dilarang ekspor dan barang dilarang impor. Ya, Tapi ini kan beli di luar negeri kan ini? Beli di luar negeri. Di mana? Swiss atau Amerika? Amerika. Aman lah ya. Jadi di episode Jual ini kali ini kita akan ngebahas sesuatu hal yang lagi rame nih gitu guys ya, dimana soal impor baju bekas atau thrifting ya. Thrifting ya. Thrifting bukan thinking loh ya. Bukan. Dari thrifting kita nggak bisa thinking. Nggak thrifting bisa diurusin. Iya. Yang 135 kan belum 135 nyawa belum diurus. Oh iya. Aduh, di mana kali ini mungkin ada beberapa, maksudnya itu ada hal positif dan negatifnya ya. Maksudnya ada pro dan kontranya. Pasti setiap kebijakan pemerintah pasti akan menimbulkan pro dan kontra gitu kan ya. Di mana pro-nya ini kalau versi pemerintah gitu kan ya, sebagaimana yang telah disampaikan oleh Bapak Presiden Jokowi kemarin, kalau nggak salah itu kemarin itu ke impor baju thrifting itu sangat merugikan perusahaan tekstil lah kayak gitu kan ya di Indonesia katanya, kata Bapak Presiden seperti itu. Karena itu produk-produk luar negeri kan, masuk ke Indonesia, terus pasar di Indonesia produk lokalnya malah nggak terserap. Betul sekali, karena mungkin kan kita juga punya banyak brand-brand lokal gitu kan ya, ibaratnya local pride lah seperti itu, local pride. Tapi yang dipakai banyak mungkin kalangan, khususnya kalangan anak-anak muda memilih baju yang branded tapi bekas gitu, bekas dan dibeli, mungkin bukan dibeli ya, didapat dari barang yang diimpor. Ya pasti dibeli. Iya. Terus kalau nggak dibeli ya siapa tahu dikasih siapa kan? Tahu, iya kan? Siapa tahu ada jemuran. Menarik ini. Menarik nih. Aduh. Kayak gitulah guys ya. Terus gitu kan ya. Nah, Pak Presiden sudah mengingatkan bahwa itu tidak boleh, akan dicegah, akan dicari sumbernya seperti apa. Betul. Dan katanya juga impor barang-barang bekas itu beresiko mengandung banyak penyakit katanya. Termasuk salah satu alasannya adalah di penyakit itu. Jadi banyak alasan kenapa akhirnya thrifting dilarang. Betul. Satu karena katanya mematikan industri tekstil dan produk local fried. Sama rentan penyakit kan, kalau lagi kencan sama doi terus pakai baju itu. Oh, apa itu thrifting ya? Aduh. Padahal kan dicuci kan ya? Dicuci dulu. Biasanya kalau misalkan penjual itu gitu kan ya, sebelum menjual mereka mencuci dulu di laundry lah kayak gitu. Ada beberapa step-step yang sebelumnya yang dilakukan. Bukan ya. MILF gitu. Ini ada beberapa langkah yang dilakukan oleh si penjual itu sebelum akhirnya si barang itu dijual kayak gitu. Karena si penjual juga mungkin ya ini barang mungkin karena udah beberapa tangan ya mungkin kurang steril, makanya mereka sterilkan. Salah satunya dicuci kayak gitu. Berarti pertanyaannya masuk akal nggak kalau khawatir penyakit? Kan ibaratnya gini nih, kita punya baju lama terus lama nggak dipakai, cuci lagi kan bisa juga ya kayaknya. Ya mungkin seperti itu. Tapi dulu gue juga salah satu sebagai maksudnya tuh orang yang sempat beli sempat beli gitu kan ya, karena ada sensasinya sih kalau menurut gue gitu kan ya. Ini sensasi negatif atau positif? Positif. Kalau untuk gue pribadi gitu kan ya, sebagai orang yang pengen gue beli barang misalkan yang harga yang mereknya merek A gitu kan ya, di toko resmi yang ada di Indonesia itu harganya mahal banget gitu kan ya. Misal berapa? Misalkan 1.500.000. Waduh, gitu kan. 1.500.000. Misal. Bayar ya. Iya. Bayar nih kan. Untuk dua kali ya. Jangan beberapa kali. Beberapa kali mikirnya gitu kan ya. Banyak mikirnya. Terus ambil HP, ngitung kalkulator, makan segini, ngopi segini. Aduh, enggak bakalan kejangkau lah gitu kan sama gua. Akhirnya gua memilih ke misalkan ke salah satu ke thrifting lah kayak gitu kan. Dan di situ gua nemuin barang yang ibaratnya hampir sama, mereknya sama, dan
dan kualitasnya original dengan harga yang jauh lebih murah gitu kan. Misalkan meskipun bekas gitu kan ya pasti bekas kalau iya iya benar. Misalkan harganya di toko resmi dengan 1,5. Nah di toko thrifting gitu kan itu barangnya itu misalkan 80% atau 90% harganya 200. Jadi 200 atau 250. Kan saya lebih itu gitu kan ya. Yang penting nggak bolong, masih layak untuk dipakai. Dan terus gatal-gatal enggak? Enggak dong. Enggak kan dicuci kan? Kan dicuci dan sebelum kita pakai juga pasti cuci dulu. Nah iya, pertanyaannya ada rentan penyakit ya? Lah itu dia mungkin ya kita nggak tahu penyakitnya macam-macam. Ya betul, cuma mungkin pemerintah sudah melakukan riset dan terlebih dahulu gitu kan ya, seperti apalah gitu kan ya. Mungkin pemerintah juga nggak asal ngomong gitu, maksudnya tuh pemerintah kita kan pasti bagus. Riset dulu kayak gitu. Menyejahterakan rakyat tuh kan pasti mati-matian. Memikirkan rakyatnya. Makmur semua kan? Iya, betul sekali. Ditanya makmur, penjual thrifting itu ntar gimana? Nah, kan nambah pengangguran nggak? Sebenarnya itu maksudnya itu ada pro dan kontranya seperti itu gitu kan. Maksudnya itu ada satu pro-nya mungkin dari tadi untuk meningkatkan local pride sama mencegah penyakit yang tidak diinginkan. Betul. Tapi di sisi lain gitu kan ya ada ribuan atau mungkin ya banyak lah penjual thrifting yang ibaratnya nasibnya tergantung di sana gitu kan. Ya mau gimana lagi gitu kan, kalau misalkan udah dilarang pasti mereka akan selesai nyari sumber penghasilan lain kayak gitu kan. Meskipun mereka nekat ya pasti akan berurusan dengan hukum seperti itu. Nah, padahal kan gini, kalau misal nambah pengangguran, jumlah pengangguran di kita kan semakin banyak karena apa? Kemarin kan sempat ada PHK banyak kan? Betul. Industri tekstil itu berapa perusahaan ya yang di PHK? 97 pabrik tekstil dan produk tekstil atau TPT yang melakukan pemutusan hubungan kerja sekitar 30.000 orang buruh. Angka itu berdasarkan laporan yang masuk ke Asosiasi Pengusaha Indonesia per 21 November 2022. Tuh kan artinya kalau kita thrifting kan banyak di tempat dekat rumah ada thrifting banyak. Ada. Ntar mereka kalau nggak boleh jualan apa? Nggak iya. Emping, thrifting, mancing, kepiting. Dan kalau misalkan ini sudah dicegah atau dilarang dan si penjual ibaratnya masih bandel untuk melakukan penjualan baju-baju bekas impor gitu kan ya, akan berurusan dengan hukum kayak gitu, seperti yang sudah disampaikan tadi sama Mabes Polri gitu kan ya, aparat kepolisian lah gitu kan ya, akan mencari maksudnya itu penjual kayak gitu, akan disisir lah gitu kan. Yang pertama mungkin dikasih tahu dulu lah gitu kan ya, nah ini barang sebenarnya udah nggak boleh jadi jangan jual lagi atau apalah mungkin seperti itu. Nah pemerintah gitu sama netizen kuat mana untuk mengendus-endus gitu? Waduh. Lah kan sekarang yang lagi rame pejabat-pejabat kaya-kaya yang ngendus-endus netizen yang tahu banyak kekuatan netizen kan nggak bisa. Kekuatan netizen Indonesia tuh paling gahar. Aduh, sekarang kalau misal gini, ntar kalau misal tiba-tiba dicari nggak ada, padahal sebenarnya ada kan? Ada. Ya. Terus kemudian orang jadi ragu juga loh, kan sebenarnya ada, jangan-jangan institusinya kita nggak nyebut institusi apa lah ya, kita nyebut institusi aja, nggak teliti, giliran netizen bergerak baru ramai. Sekarang kan viral dulu, baru tindak kemudian bergerak kemudian katanya begitu, kayak gitu. Artinya kan ya nggak tahu juga, karena kan ini sumber mata pencaharian loh. Ntar kalau misalnya mereka nganggur, mereka nggak dikasih solusi untuk kerjaan apa gimana coba? Betul. Ya kan bingung juga kita kan. Ibaratnya kan kita udah PHK banyak, pengangguran banyak. Nambah-nambah pengangguran. Iya. Tapi yang lebih menarik nih ada salah satu tokoh nasional yang ibaratnya yang mengeluarkan statement kayak contohnya salah satunya tuh Adian Apitupulu. Nah, waktu pas dia dilantik sebagai apa sih coach dia itu? Anggota DPR. Nah, Adian Apitupulu beli jas di Gede Bage untuk pelantikannya. Jadi dia pakai jas thrifting juga kayak gitu. Iya kan? Lah kan kalau bisa artinya kan thrifting itu kan berarti sebenarnya sudah bukan ranah middle low kan. Betul. Masyarakat bawah kan? Bukan. Masyarakat atas kan banyak, dan juga diingat-ingat juga bahwa banyak juga orang yang kaya, orang yang kita bilang nggak kaya lah, misalnya middle ekonominya ke atas lah ya. Mereka gitu. Juga banyak yang artinya wah ini barangnya bagus. Mereka tahu merek tapi memang barang itu rare, langka kan gitu. Wah ini langka, ini kalau aku nggak beli nggak punya nih. Iya kan? Makanya dia berapa aja dia kan banyak juga yang tiba-tiba kaos harga 4 juta ada loh. Iya ada, betul. Jangan 4 juta, kaos puluhan juta pun ada. Nah, makanya artinya kan kadang thrifting itu tidak melulu tentang tentang kebutuhan tapi lifestyle kan? Oh iya. Bisa jadi kan? Iya, misalnya kalau misal
kayak kita nih, kita kan memang kebutuhan aja kan ini. Yang penting makanya nggak mahal-mahal. Yang 50.000 juga oke. Ya, 100.000 tapi kan juga oke. Yang wah ini puluhan juta ditebus juga banyak. Iya, banyak seperti artinya itu. Kan jadi yang memang ini akan menjadi PR semua PR bapak-bapak di institusi itulah. Harusnya mencari jalan terbaik, jalan tengah lah. Iya, kan yang perlu dipikirkan juga bahwa kalau misal pedagang mereka punya istri dan punya anak, kalau mereka nggak boleh, mereka terus tidak dikasih wadah untuk atau tidak dikasih fasilitas untuk mendapatkan sumber pendapatan lain, lah mereka anak istrinya gimana? Betul. Masa betul sekali. Diem aja di rumah kan? Masa mau mengandalkan bantuan sosial kayak gitu malah kan? Gitu lagi. Ntar kalau misal dia punya anak sama anaknya, tiba-tiba anaknya tetangga beli es krim, beli cilok, anaknya sini diem ngeliatin. Waduh. Gimana? Ini lagi aja. Selain itu Adian selain memakai baju yang thrifting Adian itu, terus juga Adian juga mengeluarkan pernyataan yang ibaratnya Adian menyarankan Menteri Perdagangan yang dievaluasi katanya seperti itu. Jadi maksudnya itu mungkin ya itu tadi karena mungkin harusnya pemerintah mengambil suatu kebijakan yang bisa 50-50 lah gitu kan ya. Yang pertama tidak merugikan penjual gitu kan ya. Terus yang kedua juga pemerintah masih bisa menjaga misal kayak tadi acuannya adalah kesehatan ya, sisi kesehatannya tetap terjaga. Betul. Tekstil lokal fried-nya tadi tetap terjaga betul. Kan bisa. Betul, iya. Jadi harusnya kan gitu kan ya? Iya, harusnya tugas gitu. Pemerintah kan? Bukan tugas kita kan? Bukan. Kalau kita ngapain? Tugas kita julitin aja udah. Kita julitin aja. Kalau kalian nih gitu kan ya, pilih thrifting dilarang dan pilih brand lokal, pilih mana? Karena kan kita bicara juga tentang kualitas juga. Oh iya, kualitas itu harus. Maksudnya itu kalau pemerintah emang mau maksudnya itu untuk memajukan lokal fried gitu kan ibaratnya. Itu kan berkesinambungan sama produk UMKM, produk lokal gitu kan ya. Bagaimana kalau misalkan produk UMKM atau produk lokal itu kualitasnya gitu kan harus dinaikkan kayak gitu kan ya. Ya kalau misal masih kalah ya orang akan milih. Sekarang kan zaman kebebasan memilih kan. Betul emang. Kita kadang milih dia nggak milih kita kan. Sukanya apa? Sukanya aku suka sama dia, dukanya dia nggak suka sama aku kan. Iya betul. Bisa aja. Ya mungkin kita baru dapat jobs itu kemarin di TikTok. Tapi ya mungkin ya kita harus mengakui kalau misalkan emang brand-brand lokal juga udah banyak standarnya udah sekelas produk brand-brand besar yang ada di luar lah seperti itu. Kalau kita bicara bahwa brand lokal itu sebenarnya sudah selevel dengan brand yang di luar, berarti itu kan tingkat permasalahan selanjutnya ada di tingkat kepercayaan kan. Artinya bahwa jangan-jangan gini, kita sudah punya brand yang bagus banget, tapi orang luar masih percaya dengan orang kita masih percaya dengan brand luar, itu menjadi PR tersendiri kan? Kan bisa jadi kan? Misal sama-sama HP nih, sama-sama HP, satu HP buatan Cibaduyut, satu HP buatan SMA STM Beijing atau STM California, kan bisa aja kan? Yang satu buatan STM Cibaduyut, satu buatan STM California, kan sama-sama bagus misal. Tapi orang tetap, aku yakin produk ini lebih baik kan? Jadi mindset lagi, ini balik ke mindset. Betul. Jadi kembali lagi kepada masyarakatnya sih. Masyarakat. Ya tergantung bisa masyarakat juga bisa artinya gini. Kalau misal di kebijakan itu kan hanya akan ditentukan oleh pemangku kebijakan kan artinya bahwa jangan-jangan misal gini, artinya ketika kita sudah punya produk lah, tapi kalau misal digempur-gempur juga dengan produk yang produk luar tetap masuk ya sama aja. Iya. Bingung lagi ntar. Kita ada pilihan banyak, kita milih gimana? Kan gitu aja pusing lagi. Ini padahal kalian sudah pusing. Betul. Belum milih ini pusing lagi. Kayak rekan saya tuh suka bingung. Tapi bukan soal barang impor juga sih, Coach. Pak Jokowi juga sudah menekankan gitu kan kepada lembaga-lembaga terkait kayak kemarin tuh Pak Jokowi waktu pas pembukaan bisnis gitu kan udah menekankan produk-produk institusi kayak Kementerian Pertahanan, Polri, pemerintahan, institusi pemerintah lah kayak gitu kan akan disanksi gitu kan. Kita bisa buat senjata, tapi kenapa pakaian masih impor kayak gitu kan. Pokoknya pakaian nggak boleh impor, tapi beras boleh impor. Padahal dulu ada yang janji kita nggak akan impor. Aduh, ngeri sedap ya. Iya kan, ingat nggak sih? Tapi di negara mana itu ya? Belarusia apa?
Kayaknya Zimbabwe Selatan. mana gitu. Zimbabwe Selatan. Kita tuh ngapain impor, kita bisa nggak usah impor. Swasembada pangan. Iya, tahu-tahu ya impor juga. Ya tapi bukan di kita. Anak gue masih kecil. Iya, kita nggak tahu. Tapi moga-moga ya konsisten aja. Karena kan selama ini kan yang jadi pertanyaan adalah tiba-tiba nggak konsisten, tiba-tiba nggak konsisten, pengen A jadinya B, iya. jadinya C. Aduh, kita jadi bingung. Kalau misal bapak-bapak di atas bingung kan. Apalagi di bawah iya, kayak gitu. Aduh, kita mau ngapain? Kayak gitu, aduh ya. Dan ini banyak pro dan kontra karena ya itu tadi menyangkut pendapatan orang. Apa menyangkut khalayak banyak, khalayak luas gitu kan maksudnya. Apalagi kalau misalnya ini dilarang, ntar mau lebaran. Oh iya. Nah, ya kan mau lebaran kan pakai baju baru kan? Oh, iya. Iya kan senang banget baju baru meskipun ya bekas tapi baju yang baru looknya, dipakai iya, kayak baru gitu. baru dipakai masih bagus. Apalagi mereknya merek terkenal. Betul. Terus kemudian harganya murah. Harganya murah. Betul. One Take adalah solusiku itu. Termasuk di Jakarta ada pusat thrifting tuh. Betul. Ntar kalau misal dia ditutup nggak boleh mau dilarang. pusat apa? Iya. Iya kan? Mau pusat. Padahal itu legend loh tempat itu ya. Legend banget gitu kan. Terus diganti, kan repot lagi. Dan tempatnya pun waktu itu sempat direnovasi sama pemerintah. Ya, jadi lebih bagus kan. Iya. Udah. Tiba-tiba sekarang nggak boleh. Ntar mau ngapain? Mau dirobohin lagi, bangun lagi. Ada. Ya mungkin lagi. untuk dijual produk-produk lokal. Tapi penting nggak sih ngurusin thrifting tuh? Kalau menurut saya penting sih. Ini aman nih. Ini jawaban aman nih. Iya. Nyaman kalau menurut saya penting, nyaman gitu maksudnya itu. Enggak penting nggak ngurusin pemerintah ngurusin thrifting gitu. Oh gitu kalau menurut saya sih ya. Ini masih ada banyak hal lah. Iya. Ya masih ada banyak hal. Yang lebih penting ya. Iya. Aduh, yang saudara-saudara kita yang di Malang belum kelar kan? Betul. Ya? Malang tadi ada yang bebas 2. Oh iya, aduh. Katanya ini gara-gara gas air matanya kena angin lah, angin disalahin lagi mah. Aduh, ponis bebas. Iya, yang sekarang gini ya, yang apa namanya anak orang-orang kecil mau nyari makan harus dilarang-larang misalnya itu kan. Ya. Terus sementara ada yang pakai tas merek A di Eiffel Paris istrinya anaknya betul. Itu di pejabat mana? Karena ada pejabat mana itu? Banyak gitu kan. Di Rusia apa di mana itu? Kan seperti lagu rakyatnya jalan kaki, wakilnya naik Mercy. Oh, iya. Lagu siapa itu Iwan Fals atau Slang gitu kalau Iya. itu ada lagu lah seperti itu gitu kan. Ya, rakyat jalan kaki, wakilnya ongkang-ongkang kaki. Oh ya, boleh lah. Bisa. Kan banyak itu akhirnya yang kasus-kasus yang di negara mana itu ada yang kasus ini ngemplang pajak, nggak bayar pajak di negara mana itu nggak kelar kok. Drifting ya. Ya tapi nggak apa-apa, pemerintah punya penilaian sendiri. Betul. Pemerintah negara mana itu ada penilaian sendiri kan. Tapi kan ya kadang kan yang gede-gede banget menyangkut nyawa belum kelar. Ada lagi yang sidang yang dulu Piala Dunia sekarang masih lanjut sidang ya? Masih. Mau final. Oh dulu kemarin semifinal. Oh ya hampir. Sebenarnya sih udah final, cuman tinggal ada leg keduanya. Oh leg kedua. Iya. Terus ada kasus lagi nih. Kasus lagi itu yang. Ada kasus mulu ya? Iya. Aduh, saya bingung. Ya mudah-mudahan aja kedepannya pemerintah bisa ngambil suatu kebijakan yang ibaratnya tidak menguntungkan. Maksudnya itu bisa menguntungkan banyak pihak lah kayak gitu kan ya seperti itu karena ya kita tuh berdiri di negara kita sendiri gitu, kita mencari makan di negara sendiri. Betul. Kayak gitu dan gitu kita kan ikut kebijakan sebenarnya iya kan? Tapi kebijakannya jangan sampai merugikan ya. Kalau kebijakan ya itu tadi bahwa ada pro dan kontra, ada yang suka ada yang tidak suka, tapi kalau misal sampai merugikan banget kan ya repot juga. Betul artinya ya mohon kebijaksanaannya ya, aja. harus sebenarnya kita juga nggak thrifting juga, nggak jualan thrifting kan? Enggak gitu kan. Cuma kadang gelisah juga. Iya kan gelisah ya. Ada yang lebih penting, kita masih ini. Iya. Aduh. Ini yang ini diurus. Yang ini nggak kelar, yang ini diurus. Gimana? Aduh, jadi gimana guys kalau menurut kalian ini gitu kan, kira-kira setuju nggak sih kalau misalkan thrifting itu dilarang? Ntar kalau jangan-jangan habis thrifting dilarang ada lagi yang dilarang, kan kita nggak tahu. Betul. Bisa jadi kan? Ya betul. Apalagi misal habis thrifting dilarang pakaian, ntar siapa tahu barang bekas elektronik atau apa kita nggak tahu. Betul, gitu kan ya. Ya. Gimana? Ya mudah-mudahan aja kedepannya ada sesuatu hal yang ibaratnya kebijakan pemerintah yang
Ya seperti itulah, melegakan lah seperti itu. Tulis kolom komentar kalau misalkan kalian setuju atau enggak, tulis di kolom komentar setuju atau enggak kalau thrifting itu dilarang. Game people, jangan lupa download di Play Store dan App Store. Terus tulis di kolom komentar, jangan lupa like, subscribe dan share. Komen juga ya. Komen juga pasti harus gitu. Mau usul ide boleh, dan kita risetin, kita bawain santai aja. Kita mah orangnya nggak usah ya. Santai kita mah diapa-apain ya santai. Meskipun banyak tukang gerobak di depan rumah gua di belakangan ini. Aduh. Kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya. Ya. Genpi.co tahu kamu banget.